Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Ustazah berharap antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita buka pembelajaran kita, sebaiknya kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan begitu juga kita doakan kepada Allah, kita titip salam, kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan tapi zaman yang penuh benderang seperti saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran melalui video ini. Nah, di sini kita sudah masuk bulan keempat pada pertemuan pertama. Nah, di sini Ustazah akan mengajar atau menjelaskan tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 7. Nah, nak bosan kali Ustazah selalu ingatkan teman-teman semua, kita semua, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi ini, saya selalu ingatkan antum semua selalu mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker keluar, makan makanan bergizi, kurangi kerumunan. Dan yang paling penting adalah selalu meningkatkan iman dan takwa sehingga kita terhindar dari wabah ini. Oke, kita akan buka pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mempelajari, saya berharap teman-teman semua sudah melaksanakan sholat duha, sudah membaca alamat surat, dan sudah sarapan pagi. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita, itulah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN kelas 7 semester 1. Di sini kita akan membahas kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, yaitu menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini pada KD 3.3 ini sudah kita pelajari sebelumnya pada bulan sebelumnya. Di sini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Oke. Di sini kita akan bahas tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelum kita membahas arti penting ini dan peran tokoh, kita review lagi pembelajaran sebelumnya masih pada KD ini. Review materi sebelumnya itu perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lihat di sini adalah perumusan. Dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini terjadilah dua kali sidang, yaitu sidang pertama tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 telah dibentuk panitia kecil perumus dasar negara dengan beranggotakan 9 anggota. Jadi pada sidang pertama ini terjadi pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni telah dibentuklah panitia kecil dan beranggotakan 9 anggota. Lalu, pada sidang kedua, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945, telah dibentuk juga 3 panitia dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitunya Panitia Undang-Undang Dasar, Panitia Keuangan dan Perekonomian, dan terakhir adalah Panitia Peta adalah pembela tanah air. Kemudian, ketiga panitia tersebut bekerjasama sehingga menghasilkan rancangan Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Piagam Jakarta sebagai pembukaannya. Nah, di sini adalah menghasilkan 3 rancangan. Yang pertama adalah sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar. Yang kedua, sidang panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Dan ketiga adalah sidang BPU PKI. Oke, kita review lagi dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini adalah penetapan, kita review dalam pembentukan PPKI.
Nah, di sini adalah pada awalnya PPK itu berjumlah 21 orang. Namun pada perkembangannya jumlah tersebut ditambah lagi menjadi ditambah sebanyak 6 orang tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang. Dan namanya sudah ada pada LKPD sebelumnya. Kemudian sidang PPKI. Keputusan hasil sidang PPKI ini pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dan ada yang diputuskan 3, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, yaitu yang kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden, yang ketiga adalah presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat, sampai dibentuknya lembaga-lembaga negara. Oke, kita langsung masuk ke arti penting. Nah, sebelumnya untuk kita tahu tuh pengesahan dan perumusan. Nah, sekarang kita adalah mempelajari tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Arti penting Undang-Undang Dasar. Sebelum kita tahu arti penting, kita ketahui dulu apa sih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, mengikat setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia. Dan di dalam Undang-Undang Dasar itu terdapat juga pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara itu pada dasarnya membuat 2 materi. Begitu pentingnya ya Undang-Undang Dasar itu. Nah, kenapa Undang-Undang Dasar disebut penting? Karena yang pertama adalah dibentuk dengan cara istimewa. Dan kedua, dianggap sesuatu yang luhur, berarti sudah baku. Yang ketiga adalah berisi cita-cita bangsa dan dasar organisasi negara. Dan terakhir adalah berisi garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Kalau kita belajar tentang dasar dan tujuan negara, ini sudah ada juga pada LKPD sebelumnya adalah konstitusi negara. Lalu, tadi kita sudah bahas tentang Undang-Undang Dasar itu adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan mengikat setiap warga negara Indonesia. Dan ada juga pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu terdapat 2 materi dasar. Yang pertama adalah pengaturan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan negara. Maksudnya di sini, termasuk di dalamnya inilah mengatur tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara satu dan lainnya. Dan materi kedua adalah pengaturan tentang hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Apa sih maksudnya? Oke, di sini saya jelaskan pengaturan tentang hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Konsepsi negara di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Jadi dalam hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya itu adalah konsepsi sebuah negara di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lainnya. Oke. Karena kita sudah mengetahui kedudukan Undang-Undang Dasar, pengertian Undang-Undang Dasar, dan juga arti pentingnya. Dan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yaitu, yang pertama, menjadi dasar dan sumber eksistensi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi ini adalah kita diakui keberadaan kita. Yang kedua, sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan negara Indonesia, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, maupun hubungan antar warga negara dan negara. Yang ketiga, sebagai aturan hukum yang tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Terakhir, sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia selain Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita
Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Nah, pada LKPD-nya di sini adalah tugas 1, untuk semua kerjakan tugas 1 pada pertemuan pertama ini, dan minggu besok kita lanjutkan tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang peran tokoh, siapa aja tokoh-tokoh dalam perumus Undang-Undang Dasar. Di sini ada 3 tokoh. Ada 3 tokoh, dan untuk hari ini Antum cuma menjelaskan tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, LKPD-nya terdapat dalam tugas 1. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.